Assalamualaikum Bu Murni. Waalaikumsalam Bu Darsi. Apa kabar hari ini? Kabar baik Bu Darsi. Alhamdulillah ya. Hari ini Bu Murni ada mau kegiatan coaching dengan Pak Eko? Betul sekali Bu Darsi. Oke, baiklah. Sebelum melakukan coaching, jadi ada beberapa hal yang akan saya tanyakan Bu Murni. Silakan Bu Darsi. Oke. Di sini saya akan menyampaikan bahwasanya nanti saya akan melakukan observasi ya, pengamatan dan juga penilaian terhadap kegiatan coaching Bu Murni nanti ya. Adapun yang dinilai adalah mengenai kompetensi coaching ya, kemudian prinsip coachingnya juga, kemudian bagaimana nanti coachnya itu sesuai tidak dengan alur tirtanya begitu, dan juga bagaimana respon coachingnya begitu ya Bu ya. Kemudian dari kegiatan coaching ini Bu Murni, kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan oleh Bu Murni nanti Bu? Baik Bu Darsi. Jadi nanti ketika kami akan melakukan coaching dengan Pak Eko, ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Apa saja itu Bu? Yang pertama yaitu presence, yang kedua itu mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga membuat pertanyaan yang berbobot. Oke. Ada 3 ya Bu, kompetensi yang akan Ibu kembangkan. Yang pertama ada present atau kehadiran, kemudian ada mendengarkan aktif, dan juga mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot gitu. Nah, dari ketiga kompetensi coaching itu Bu, secara spesifik mana kompetensi yang akan Ibu diobservasikan gitu Bu? Baik Bu, jadi dari 3 kompetensi yang akan saya kembangkan nanti, itu ada 2 kompetensi yang spesifik pastinya yang saya kembangkan, yaitu mendengarkan secara aktif, dan yang kedua membuat pertanyaan berbobot begitu Bu. Oh gitu ya. Oke, baiklah Bu. Selanjutnya Bu, dari kegiatan coaching ini nanti Bu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang akan Bu Murni inginkan itu yang bagaimana Bu? Oke Bu, jadi indikator yang ingin saya kembangkan, saya harapkan gitu ya. Saya menginginkan si coach nanti dapat mengeksplor ide-ide si coach tadi, itu dapat mengatasi permasalahannya secara sendiri. Oh begitu ya Bu. Baiklah, jadi untuk awal ini cukup sekian ya Bu pertanyaan diskusi kita. Nah selanjutnya silakan melakukan supervisi, nanti saya akan melakukan pengamatan kegiatan coaching Ibu ya Bu. Oke Bu. Oke, selamat melakukan coaching. Oke, terima kasih Bu. Oke. Waalaikumsalam Bu Murni. Gimana Pak Eko kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah Pak ya. Bu. Oke Pak Eko, kemarin Pak Eko ada minta waktu gitu Pak Eko untuk berbincang-bincang dengan saya. Iya Bu. Kira-kira ada permasalahan apa Pak Eko? Ini Bu, saya mau segera cerita sama Ibu nih. Saya ada permasalahan di kelas saya itu siswanya itu kurang aktif Bu belajar Bu. Hanya beberapa sebagian saja yang aktif, yang lainnya lebih daripada diam saja gitu. Jadi di kelas Bapak tuh ada anak yang kurang aktif itu Pak Iya, ya Bu. dalam belajar. Betul. Pastinya permasalahan Bapak itu ada sebabnya Pak ya. Iya Bu. Menurut Pak Eko, apa yang menjadi penyebab anak itu kurang aktif Pak Eko? Mungkin saya ya, mungkin dalam penyampaian materi itu kurang menarik gitu di mata anak-anak, sehingga mereka lebih pasif gitu, kurang aktif. Pembelajaran yang teacher center yang selama ini saya lakukan, mungkin itu juga salah satu pemicunya juga, mereka kurang aktif gitu. Pemicunya kurang aktif ya Pak ya. Jadi harapan Bapak ke depannya itu seperti apa untuk supaya anak itu aktif itu Pak? Harapan saya siswa semua aktif gitu, belajar itu betul-betul menyenangkan seperti itu. Tentunya mungkin saya harus menyiapkan bahan atau media pembelajaran yang menarik ya, menarik supaya siswa lebih aktif pembelajaran. Kemudian saya akan menerapkan pembelajaran student center lebih kepada siswa yang berperan aktif gitu ya. Oke, jadi langkah-langkah Bapak itu membuat pembelajaran yang lebih menarik seperti student center gitu Pak Iya, ya. betul. Oke. Jadi langkah Bapak itu kira-kira kapan akan Bapak lakukan Pak? Rencana minggu depan saya akan siapkan medianya, kemudian saya akan mencoba melakukan pembelajaran menarik tadi dengan menggunakan sistem student center itu. Jadi
sepatnya Pak ya untuk Sepatnya. melaksanakan sepatnya untuk melaksanakan pembelajaran student center ya Pak, supaya murid Bapak lebih aktif gitu Pak ya dalam pembelajaran. Oke Pak, untuk melaksanakan rencana aksi Bapak ini pasti ada komitmennya Pak ya. Iya. Kira-kira komitmen Pak Eko itu apa untuk rencana aksi Bapak ini Pak? Saya akan terus melakukannya, kemudian saya juga harus berkomunikasi dengan rekan sejawat terutama yang ahli dalam bidangnya ini Bu ya. Mana tahu nanti ada kendala, saya akan berkonsultasi lah ya dengan beliau. Oke, jadi komitmen Bapak ya. Kemudian yang membantu Bapak tadi rekan sejawat, iya. rekan sejawat. Selain rekan sejawat, siapa lagi Pak kira-kira akan membantu Bapak? Kepala sekolah mungkin ya Bu, dukungan ya, termasuk dukungan dari kepala sekolah, karena dalam membuat media pembelajaran dan menarik, mungkin saya butuh fasilitas sekolah seperti itu, seperti proyektor dan sebagainya. Oke Pak, berarti selain dukungan dari kepala sekolah, rekan guru juga alat bantu Pak ya, sarana ya untuk supaya anak lebih aktif. Baik Pak, berarti Bapak sudah menemukan solusi terhadap permasalahan Bapak ya Pak ya. Oke, pertanyaan terakhir tuh Bapak, ini gimana perasaan Pak Eko setelah kita melaksanakan atau melakukan perbincangan tadi Pak Eko? Saya agak lega sedikit Bu. Ya pertama mungkin itu solusi saya bisa Ibu dengarkan ya. Jadi Ibu juga bisa menerima itu. Jadi saya secara ini memiliki dukungan di moral gitu ya dengan Ibu. Maksudnya dukungan spiritual Ibu sehingga meyakinkan saya, semakin saya mantap untuk melakukannya. Oke, alhamdulillah Pak, Bapak sudah merasa lebih apa ya Pak ya, lebih lega gitu. Mudah-mudahan nanti setelah Bapak melaksanakan rencana aksi Bapak ini, Bapak benar-benar plong ya Pak ya, lebih lega. Oke Pak, mungkin ini yang dapat saya tanyakan. Selamat untuk melaksanakan rencana Bapak. Kita sambung untuk kedepannya Pak ya. Baik, terima kasih. Oke Bu Murni, tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Eko ya? Iya betul sekali. Oke, nah dari yang saya amati tadi ya, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan dan saya tanyakan sama Bu Murni ya. Apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi Bu? Alhamdulillah ya Bu Darsi, ketika tadi saya melaksanakan coaching dengan Pak Eko, yang sudah saya lakukan itu saya sudah melaksanakan proses coaching dengan alur tirta begitu Bu. Oke. Ya. Kemudian saya juga sudah dapat menggali koci untuk dapat menemukan solusinya sendiri terhadap permasalahan yang koci hadapi. Oke, luar biasa ya Bu. Nah, ya tadi juga saya sudah mengamati ya ketika Ibu coaching bahwasanya pada kegiatan coaching tadi sudah ditunjukkan oleh coach ya, dalam hal ini Ibu ya, sudah menunjukkan prinsip coachingnya bahwasanya ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi ya. Kemudian Bu Murni juga sudah menunjukkan mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu ya. Kemudian ada alur tirtanya juga sudah runtut begitu ya Bu ya. Luar biasa Bu coachingnya tadi ya. Terima kasih Bu. Nah, dari kompetensi yang ada pada coaching itu tadi Bu, nah kompetensi apa yang akan dikembangkan setelah melakukan kegiatan coaching tadi Bu? Ya, Bu. Jadi ketika kami tadi melaksanakan coaching Bu ya, jadi ada kompetensi yang nantinya akan saya kembangkan untuk kedepannya, yaitu saya ingin membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi begitu. Iya, supaya nantinya si coach dapat lebih mengeksplor lagi ide-idenya untuk menemukan solusinya begitu. Oke, akan mengembangkan keterampilan dalam mengeksplor ide. Oke, nah ya itu. Nah, semoga dengan kegiatan kita hari ini Bu, harapan kita semoga besok kita lebih baik lagi ya dalam melakukan coachingnya begitu ya Bu ya. Oke, saya rasa hanya ini yang saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya ya Bu. Sama-sama Bu Darsi. Assalamualaikum Bu Darsi. Waalaikumsalam Pak Eko. Ibu nanti mau coaching ya Bu ya dengan Bu Murni ya? Oh iya Pak, hari ini saya mau coaching. Ya baik Bu. Sebelum melakukan coaching Bu, ada beberapa ini yang mau saya sampaikan ke Ibu tentang rubrik penilaian ya Bu ya. Oh silakan. Jadi nanti ada alur cerita yang harus Ibu lakukan ya di proses itu, kemudian menyampaikan pertanyaan berbobot instrumen itu.
Kemudian saya juga akan mengamati respon coach ya Bu ya, bagaimana respon coach pada saat di coaching tadi ya. Kemudian tetap melaksanakan coaching ini dengan prinsip coaching Bu ya, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi seperti itu. Kemudian ada yang mau saya tanyakan ini Bu, berkaitan dengan pelaksanaan coaching nanti Ibu. Kira-kira kompetensi yang akan Ibu kembangkan apa aja ya Bu ya di dalam proses coaching nanti? Baik Pak Eko, untuk kompetensi coachingnya yang akan saya kembangkan itu dari present ya Kak, kehadiran, kemudian mendengarkan aktif, dan juga melontarkan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot begitu Pak. Ya oke Pak. Jadi ada 3 kompetensi ya yang akan Ibu kembangkan: keadaan penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Nah, bagian mana dari yang akan Ibu kembangkan ini yang akan Ibu kembangkan lebih spesifik dari salah satu dari ketiga kompetensi yang Ibu sebutkan? Oke, dari ketiga itu Pak, salah satu yang ingin saya kembangkan yaitu melontarkan ataupun mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Oh ya, jadi Ibu akan fokus mengembangkan atau lebih spesifik Ibu akan mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu ya. Indikator capaian tujuan pengembangan yang diinginkan ini apa nih Bu ya? Kira-kira indikator tercapaian pengembangan yang akan diinginkan oleh Ibu? Tentu saja yang saya harapkan adalah nanti pada kegiatan coachingnya itu Pak bisa tergali potensinya gitu ya untuk mencari pemecahan masalah yang dihadapinya begitu Pak. Oh baik Bu, saya rasa mungkin udah cukup. Jadi nanti saya akan melakukan pengamatan selama Ibu melakukan coaching ini Bu ya. Jadi saya ucapkan selamat Bu, semoga sukses Bu ya. Oke, amin, terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Dasi. Assalamualaikum Bu Murni, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Alhamdulillah sehat. Ada apa nih Bu? Katanya tadi Ibu mencari-cari saya. Iya Bu, saya ingin ngobrol-ngobrol nih Bu tentang permasalahan di kelas. Oh boleh Bu, silakan. Jadi ceritanya tuh di kelas saya ada murid yang kurang aktif gitu. Oh di begitu. pembelajaran. Jadi saya minta solusinya gitu sama Bu Dasi. Oke, jadi Ibu mau membicarakan mengenai siswa Ibu yang kurang aktif begitu Bu ya. Terus Oke, nah sebenarnya apa Bu yang menyebabkan situasi seperti itu gitu? yang menyebabkan setelah saya amati ya Bu ya, karena saya kurangnya membuat model pembelajaran gitu Bu ya yang lebih aktif gitu, jadinya anak kurang bersemangat gitu. Oke, nah kalau menurut Ibu dari level 10 yang aktif, jadi kalau tidak aktif itu 1, berapa levelnya Bu? Ketidakaktifan siswa itu tadi. Ketidakaktifan siswa itu saat ini sih level ke-6 Bu ya. Oh begitu ya. Nah, jadi untuk bisa membuat siswa itu aktif, Ibu mau level berapa Bu? Saya pengennya paling tidak level 7 atau 8 lah. Oh begitu. Nah, untuk menjadikan siswa aktif sampai ke level 8, apa yang bisa Ibu lakukan Bu? Saya rencana ingin merubah model pembelajaran saya Bu ya. Oh, model pembelajaran. Yang dari dulu saya sering mungkin ceramah aja, jadi saya ingin membuat model pembelajaran seperti membuat PPT sehingga anak itu lebih aktif lagi dalam mengikuti pembelajaran. Oke, membuat pembelajaran yang lebih aktif lagi. Nah, selain PPT Bu, apa ada yang harus disiapkan Bu? Selain PPT apa yang saya siapkan ya? Mungkin bahan ajarnya kali Bu ya. Oke, bahan ajarnya begitu ya Bu ya. Seperti video gitu, video gitu ya Bu. Oke, nah setelah melakukan kegiatan yang menyebabkan siswa jadi aktif gitu Bu, nah selanjutnya apa yang akan dilakukan setelah sesi ini? Yang saya lakukan setelah melakukan seksi ini Bu ya, saya akan lakukan tindak lanjut. Oh gitu. Tindak lanjut apa Bu yang akan dilakukan Bu? Tindak lanjut saya pastinya saya akan memperhatikan perkembangan anak tersebut dalam mengikuti pembelajaran setelah saya membuat model pembelajaran yang terbaru seperti menayangkan PPT dan video. Oh begitu.
Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan rencana tindakan tersebut, Bu? Rencananya secepat mungkin ya Bu, ya mungkin minggu depan udah saya laksanakan. Oke, lebih cepat ya. Iya. Nah, apakah Ibu melakukan rencana itu sendiri atau ada siapa yang membantu mungkin, Bu? Pastinya saya ada yang bantu Bu ya, rekan sejawat saya untuk membantu saya supaya saya lebih tereksplor untuk membuat model pembelajaran itu. Nah, komitmen Ibu nih, bagaimana supaya rencana itu terus terjaga dan terus berjalan? Komitmen saya pastinya saya akan laksanakan secara kontinu Bu ya, berkelanjutan dalam membuat pembelajaran dan memperhatikan perkembangan anak dalam belajar. Apakah anak itu sudah semakin aktif atau belum? Oke, nah yang terakhir nih Bu, dari sesi percakapan kita tadi nih, nah Bu Murni coba bagaimana Bu Murni menyimpulkan ya yang sudah kita dapatkan dari sesi percakapan kita tadi ini, Bu. Oke. Jadi yang saya dapatkan atau saya simpulkan dari permasalahan saya Bu ya, ketika saya memiliki anak yang tidak aktif dengan model pembelajaran yang mungkin banyak model ceramah, jadi saya akan membuat model pembelajaran yang lain seperti PPT ataupun membuat video sehingga anak itu lebih tergugah untuk aktif dalam pembelajaran. Oke, nah dari awal sampai akhir kegiatan ini sekarang bagaimana perasaannya Bu Murni? Perasaan saya pastinya plong Ibu ya, senang sekali Bu ya, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah sekali ya Bu Murni sudah dapat memecahkan masalah yang Ibu hadapi begitu ya Bu. Semoga rencana-rencana yang Ibu sudah diputuskan tadi bisa segera terrealisasi ya Bu. Saya tunggu minggu depan bagaimana hasil dari rencana Ibu nih ya. Oke, insyaallah Bu ya. Oke. Benar sih. Selamat Pak Eko. Ya benar sih. Tadi saya juga sudah melakukan observasi ya Bu dari pelaku pelaksanaan coaching Ibu tadi dengan Bu Murni ya Bu ya. Ada yang mau saya tanyakan ya Bu? Oh iya Pak, silakan Pak. Apa yang sudah Ibu lakukan lagi terkait dengan indikator capaian yang Ibu kembangkan lagi? Ya Pak, tadi di kegiatan coaching saya sudah menggali potensi coach ya untuk memecahkan masalah yang coach hadapi begitu Pak. Tentu saja saya dengan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot gitu. Tidak lupa saya juga menggunakan alur cerita begitu Pak. Baik. Ini juga ada beberapa catatan saya ya Bu ya, hasil observasi tadi. Menurut saya pelaksanaan coaching Ibu tadi sudah berjalan dengan baik Bu. Ibu sudah melaksanakan prinsip-prinsip coaching yang sesuai yaitu ya, yaitu prinsip kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Kemudian Ibu juga sudah mengikuti alur cerita. Tadi pertanyaan berbobot dan responnya juga bagus Bu. Jadi kemudian hasil akhirnya coaching sendiri mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri ya Bu ya. Oke, jadi pertanyaan saya lagi nih Bu ya, kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan ke depan Ibu? Untuk kedepannya Pak, saya ingin lebih terampil lagi gitu Pak menggunakan alur tirta dan kemudian mengembangkan pertanyaan yang berbobot lagi Pak untuk kegiatan coaching selanjutnya begitu. Supaya lebih tergali lagi gitu potensi si coachingnya gitu untuk memecahkan masalahnya begitu Pak. Maksimalkan lagi tentang proses alur cerita dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Iya betul. Saya rasa tadi kurang maksimal itu Pak. Maksimal. Baiklah kalau begitu Bu. Semoga sukses besok ke depan Ibu akan melakukan lagi serasa cukup ini Bu untuk pasca observasi hari ini. Terima kasih Ibu. Iya sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Bu. Mana kabarnya Pak Eko? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah Pak ya. Oke Pak Eko. Pak Eko hari ini akan melaksanakan coaching begitu Pak Eko? Iya Bu. Dengan Bu Sudarsi. Oke Pak Eko. Jadi di sini saya sebagai observer nantinya akan menilai Pak Eko dan Bu Darsi sebagai coach dan coachee. Iya. Adapun di sini yang akan saya nilai yaitu sesuai dengan rubrik penilaian coaching, yaitu apakah
Pak Eko nanti akan menjalankan coaching dengan alur tirta. Kemudian yang kedua, apakah Bapak akan membuat pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang nanti disampaikan oleh coaching, dan kemudian saya juga akan melihat atau mendengar respon dari coaching untuk menjawab pertanyaan dari Bapak sebagai coach. Oh iya. Dan tentunya nanti Bapak jangan lupa dalam melaksanakan coaching, Bapak harus memperhatikan prinsip-prinsip coaching. Yang pertama yaitu kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Oh iya, siap. Oke, Pak. Jadi sebelum melaksanakan coaching ya Pak ya, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kompetensi apa yang nantinya akan Bapak kembangkan pada saat proses coaching, Pak? Baik Bu, proses kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama kehadiran penuh ya, kemudian kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Mungkin 3 kompetensi itu Bu. Oke Pak, jadi 3 kompetensi akan Bapak kembangkan ya Pak ya. Pertama kehadiran penuh, kedua mendengarkan secara aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot. Iya Bu. Pertanyaan kedua ya Pak ya. Iya. Dari ketiga kompetensi yang nanti Bapak akan kembangkan, bagian kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan? Mungkin yang bagian lebih spesifik yang akan saya kembangkan itu lebih kepada mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi satu ya Pak ya, Iya, satu betul. dari 3 kompetensi yang akan Bapak kembangkan yaitu tentang membuat pertanyaan yang lebih berbobot gitu Pak ya. Oke Pak, pertanyaan ketiga Pak ya, indikator yang bagaimana yang nantinya Bapak harapkan saat pelaksanaan coaching Pak? Coaching mampu mencari solusi terhadap permasalahannya sendiri. Jadi menyelesaikan permasalahan coaching dengan si coaching sendiri yang mencari solusinya seperti itu. Oke, jadi indikatornya si coaching mampu mengatasi masalah sendiri gitu Pak ya. Iya. Oke, baik Pak, mungkin ya 3 pertanyaan ini yang bisa saya sampaikan sama Bapak. Selamat untuk menjalankan coachingnya, semoga berjalan dengan lancar Pak ya. Amin. Nanti kita lanjut dengan pasca observasi. Baik, Ya, Pak. terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak Eko. Dari kemarin saya cari Pak Eko loh. Oh gitu Bu ya. Ada apa ya Bu masalahnya Bu? Gini loh Pak, ada yang saya mau bicarakan dengan Pak Eko gitu, Apa itu? pembelajaran. Oh gitu. Gini loh Pak, di kelas di kelas saya itu Pak ada beberapa siswa yang masih terlihat kurang aktif gitu Pak. Padahal saya sudah melakukan pembelajaran, saya rasa ya sudah menggunakan model dan pembelajaran yang menyenangkan gitu loh Pak. Tapi ternyata masih ada beberapa siswa yang terlihat masih kurang aktif gitu Pak. Kira-kira penyebabnya apa ya Bu ya? Kok kurang aktifan siswa tadi? Ya dia tuh malas gitu ya Pak ya, kemudian kurang perhatian juga dari orang tuanya gitu ya Pak. Kemudian saya rasa model pembelajaran saya mungkin masih kurang menyenangkan bagi dia gitu Pak. Jadi akhirnya dia itu kurang aktif gitu Pak. Jadi Ibu menghendaki kondisi yang seperti apa sebenarnya? Ya saya maunya sih satu kelas tuh aktif semua gitu Pak. Jadi pembelajaran itu hidup gitu loh, nggak pasif gitu. Walaupun hanya beberapa yang tidak aktif, tapi saya rasa masih belum maksimal gitu. Kalau proses belajar mengajarnya itu masih ada yang kurang aktif gitu Pak. Jadi kondisi ideal yang Ibu harapkan itu seluruh siswa itu aktif dalam Iya. belajar ya. Jadi kalau itu dia anggap sebagai kalau levelnya level 10. Nah sekarang pembelajaran di kelas Ibu ini saat ini udah sampai level berapa? 6 gitu Pak. Baru 6 ya. Karena ya sudah ada sih terlihat yang aktif gitu, tapi hanya orangnya itu aja gitu Pak. Saya maunya tahu semuanya tuh aktif gitu loh. Jadi bisa ada peningkatan hasil belajarnya lah Pak kalau aktif gitu. Oh gitu. Jadi kira-kira Bu bisa angkat menjadi level berapa ini Bu rencananya Bu? Ya maunya 8 gitu 8, Pak. Bu, ya. Jadi Bu bisa mengangkat ini menjadi level 8 lah ya. Kira-kira usaha apa yang Ibu akan lakukan untuk bisa menaikkan level itu Bu, menjadi level 8? Untuk membuat siswa aktif itu Pak, menurut saya ya kita harus mencari model pembelajaran yang lebih menyenangkan bagi siswa lagi gitu. Kemudian ada konsep pembelajaran aktif gitu Pak. Jadi anak itu nanti di pembelajarannya itu ada melakukan ataupun mengamati sesuatu gitu Pak. Jadi
kan anak yang langsung bekerja gitu loh. Jadi tidak teacher center gitu Pak. Kemudian ada interaksi gitu-gitu, kemudian ada komunikasinya dengan beberapa siswa yang lainnya gitu. Mungkin nanti dengan cara diskusi kelompok begitu Pak ya. Kemudian ada apa tuh namanya, refleksi lah Pak gitu, supaya setiap kali pembelajaran itu harus ada refleksi gitu Pak. Jadi anak itu kita tanya gitu loh, apa yang sudah dan belum paham dengan pembelajarannya gitu Pak. Jadi untuk selanjutnya itu harus bisa untuk perbaikan lagi gitu Pak. Sudah bagus langkah-langkah Ibu sudah terperinci dengan baik ini Bu ya. Kira-kira butuh dukungan atau sudah cukup Bu? Kira-kira ada perlu nggak dibantuan dari siapa kira-kira Bu yang bisa menjaga komitmen Ibu ini? Tentu saja saya butuh bantuan dari pihak sekolah ya, terutama kepala sekolah. Jadi saya mau nanti saya ikut didaftarkan dalam kegiatan pengembangan diri gitu, misalnya ada workshop atau pelatihan begitu Pak. Kemudian saya juga butuh bantuan rekan sejawat untuk diskusi. Mungkin pengalaman saya ini ada yang sama gitu dengan rekan sejawat yang lainnya, bisa bertukar pikiran gitu Pak. Jadi seperti pelatihan itu, workshop itu ya Bu ya, salah satunya itu kan butuh waktu Bu ya, butuh program juga ada di sana. Jadi yang lebih cepat ini yang katakanlah bisa lebih cepat Ibu lakukan, bisa lakukan ini dengan berkomunikasi diskusi dengan rekan sejawat. Iya Pak, rekan sejawat sementara dulu. Kapan kira-kira itu bisa Ibu laksanakan Bu? Ya saya udah merasa tidak maksimal dengan hasil belajar yang terjadi di kelas saya Pak ya. Jadi saya ingin ya secepatnya itu Pak. Jadi saya akan diskusi dengan beberapa rekan sejawat itu, juga sharing begitu supaya cepat nanti diagendakan, kemudian dicari model pembelajarannya apa supaya siswa itu lebih aktif lagi. Kira-kira minggu depan udah bisa dilaksanakan Bu ya? Insya Allah. Baik Ibu, rasanya Ibu juga sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu. Kemudian Ibu juga sudah rencanakan ini maksimal minggu depan sudah bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan ini berjalan lancar Bu ya. Saya saya berdoa mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar Bu ya. Terima kasih Pak doanya Pak. Demikian dari saya Bu, terima kasih. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Bu Murni. Gimana kabarnya Pak Eko? Alhamdulillah sehat Bu. Oke Pak Eko, tadi Pak Eko sudah melaksanakan coaching ya Pak ya? Iya Bu, alhamdulillah sudah selesai. Gimana Pak Eko? Berjalan dengan lancar? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Bu. Alhamdulillah Pak Eko ya. Oke, setelah Pak Eko tadi melakukan coaching bersama coaching, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Pak Eko. Iya Bu, silakan Bu. Yang pertama, apa saja sih yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Baik Bu, indikator capaian yang saya inginkan tadi kan coaching mampu menyelesaikan masalah sendiri Bu ya. Nah itu sudah kita buat, tadi saya lakukan coaching mengikuti alur Tirta yang dilakukan, kemudian menggunakan prinsip-prinsip coaching, dan alhamdulillah si coaching mampu mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Oke Pak Eko. Jadi dari pelaksanaan Pak Eko tadi melaksanakan coaching dengan Budasih, di sini ada catatan-catatan saya Pak ya, yaitu Bapak alhamdulillah sudah melaksanakan coaching dengan sangat baik. Bapak sudah melaksanakan sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Bapak juga sudah membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga si coaching mampu mengatasi permasalahan sendiri gitu Pak ya. Oke, di sini ada satu lagi pertanyaan Pak Eko. Ya Bu, silakan Bu. Untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan? Oh gitu. Jadi saya merasa kompetensi dalam hal menggali atau mengajukan pertanyaan yang berbobot ini kurang maksimal sepertinya tadi. Jadi saya berharap ke depan saya dapat memaksimalkan lagi kompetensi dalam hal mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke Pak, jadi untuk kedepannya kompetensi yang ingin Bapak kembangkan itu membuat pertanyaan yang lebih berbobot gitu Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Mudah-mudahan untuk kedepannya ketika
Bapak melakukan coaching, Bapak lebih bisa atau mampu membuat pertanyaan yang lebih berbobot sehingga membantu coaching untuk mengatasi permasalahannya gitu Pak ya. Oke Pak, mungkin hanya ini yang bisa saya tanyakan. Oke, saya sudah aja Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.